Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiorini, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SD Negeri Langgar Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemikiran filosofi tuntunan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Masuwardi Suryoningrat. Tanggal kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi Ki Hadjar Dewantara yang sangat melegenda yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya ing ngarsa sung tuladha artinya dari depan, seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Makna dari ing ngarsa sung tuladha dapat diartikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya. Ing ngarsa sung tuladha artinya dari depan, seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Makna dari ing ngarsa sung tuladha dapat diartikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk dicontoh oleh pengikutnya. Ing madya mangun karsa artinya dari tengah, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Ing madya mangun karsa dapat diartikan bahwa seorang pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membuat niat para pengikutnya untuk terus maju dan melakukan inovasi. Sedangkan tutwuri handayani artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Tutwuri handayani sendiri berarti bahwa seorang pemimpin jika berada di belakang harus dapat memberikan motivasi serta dorongan atau semangat kerja bagi para pengikutnya. Filosofi Ki Hadjar Dewantara dapat diumpamakan sebagai berikut. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hadjar Dewantara mengibaratkan murid sebagai benih padi, di mana benih padi itu ada yang benih unggul dan berkualitas, dan juga ada bibit yang kurang berkualitas.
Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani. Anak-anak itu seperti biji padi yang disemai dan ditanam oleh petani di sawah yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang akan ditanam dan ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji padi adalah bibit padi yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena petani merawat dan memeliharanya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Sebaliknya, meskipun biji padi yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin petani, maka biji padi itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Di sini perumpamaan tersebut dapat dijabarkan, padi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia yang sangat banyak manfaatnya. Diibaratkan sebagai anak-anak yang mempunyai banyak sekali potensi dan bakat yang ada di dalam diri mereka. Jika potensi dan bakat tersebut mendapatkan pengaruh yang positif dari guru, keluarga, dan juga lingkungan sekitar, akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang dapat bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Jadi, pendidikan anak sejatinya berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, di mana konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Jadi, pendidikan anak sejatinya berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, di mana konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Pengaruh dari luar harus tetap kita saring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh karena itu, isi dan irama yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Didiklah anak-anak sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Demikian filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.